Semangat pagi Sobat Hermina sekalian, kembali lagi di program podcast Hermina bersama saya, Dr. Nanda Florencia, dokter umum di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Nah Sobat Hermina, hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah siap membagikan ilmunya ke kita. Bersama kita ini ada Dr. Syifa, spesialis urologi. Selamat pagi dokter. Pagi dok. Gimana dokter, kabarnya sehat dok? Sehat dok. Oke, nah dokter, kalau bicara urologi nih dok ya, urologi itu kan spesialisasi di bagian saluran kemih dok. Iya betul. Keluhan yang paling sering dirasa pasien datang berobat tentunya infeksi saluran kemih ya dokter. Nah mungkin dari dokter mau kasih tahu dulu nih penjelasan singkat mengenai apa sih itu infeksi saluran kemih gitu dok. Ya, terima kasih dok. Jadi infeksi saluran kemih itu adalah infeksi yang terjadi pada sistem genitourinaria atau saluran kemih ya, yang meliputi ginjal, ureter, dan kandung kemih, yaitu buli-buli kalau bahasa awamnya ya. Untuk bidang urologi kita juga menangani infeksi yang meliputi sistem organ seksual pria seperti prostat, testis, dan saluran sperma. Betul. Nah kalau bicara tentang infeksi nih dok, rata-rata kan pasien datang berobat itu gangguannya kesulitan berkemih, nyeri pinggang. Nah untuk infeksi saluran kemih sendiri gimana, gejalanya beda nggak sih dok di laki-laki atau perempuan gitu? Iya, jadi sebenarnya infeksi saluran kemih itu luas sekali ya. Jadi dia bisa dibagi untuk gampangnya tuh saluran kemih bagian atas dan bagian bawah. Betul. Kalau bagian atas tuh gampangnya biasanya meliputi ginjal ya, atau saluran ginjal atau ureter ya. Kalau untuk saluran bawah itu kandung kemih dan uretra. Jadi kalau memang infeksinya terjadi di atas, di saluran atas, biasanya nyeri yang gejala yang sering timbul itu seperti nyeri pinggang, ya, demam. Kalau untuk saluran bawah biasanya mengganggu proses berkemih tuh, kencingnya nyeri, anyang-anyangan gitu ya, atau tidak lampias, kencingnya nggak bisa ditahan ya, harus buru-buru ke kamar mandi. Nah itu biasa gejala-gejala yang kita curiga ke arah infeksi saluran kemih bagian bawah. Gitu. Nah kalau misalnya nih dok, pasiennya awalnya keluhan saluran kemih bagian bawah, bisa kan dok ya berkembang menjadi penyakit infeksi saluran kemih bagian atas? Bisa, kalau nggak ditanganin nih, infeksi itu bisa ada yang namanya ascending infection, jadi infeksinya bisa naik ke atas tuh, bisa menyebar sampai ke ginjal, dan kalau semakin berat bisa masuk ke pembuluh darah, ke sistemik, bisa jadi infeksi berat nanti. Nah untuk penyakit infeksi saluran kemih sendiri, untuk prinsip tata laksana atau terapinya gimana dok? Dari mungkin jenis kelamin, dibedakan nggak dokter untuk kapan sih pasiennya harus berobat dan pengobatannya bagaimana gitu dok? Ya, jadi kalau berdasarkan guideline di urologi ya, secara umum tuh ISK tuh bisa dibagi menjadi ISK komplikata dan non komplikata ya. Jadi yang non komplikata itu biasanya infeksi yang terjadi pada wanita yang tidak hamil tanpa ada gangguan anatomi ataupun fungsional ya. Jadi memang ya tidak hamil lah. Kalau pada ISK yang komplikata itu biasanya terjadi pada wanita hamil, semua pria atau pasien-pasien dengan kelainan anatomi dan fungsional dan memiliki komorbid. Jadi misalkan pasien diabetes ya, atau riwayat stroke gitu, jadi gangguan kencing, ada gangguan kencing dia gitu. Ada kondisi penyerta lainnya intinya ada penyerta, ya? Ada pemberatnya, ada pemberat lainnya. Nah untuk pemeriksaan penunjang sendiri biasanya yang disarankan apa aja dokter? Kalau untuk infeksi dulu ya dok? Kalau infeksi secara umum ya, infeksi mungkin kita bisa lakukan urinalisis atau cek urin lengkap. Ini yaitu pemeriksaan, jadi kencingnya itu dicek di laboratorium untuk melihat ada tidaknya bakteri gitu ya, ada infeksi atau tidak, ada sel darah putih atau tidak, atau ada darah sekalipun gitu. Nah kalau untuk ibu hamil sendiri dok, itu kan lebih rentan kena infeksi saluran kemih ya dok, itu kenapa dokter? Ya memang kadang-kadang ibu lebih ada resiko ya. Gitu. Lebih beresiko ya dok? Lebih beresiko. Kalau untuk ibu hamil itu disarankan di awal kehamilan baiknya tuh dicek urinalisa ataupun kultur urin untuk men-screening, karena kadang-kadang itu ada yang namanya asimptomatik bakteriuria. Jadi di kencingnya itu ada kuman tapi tidak ada gejala.
Nah, pada pasien-pasien hamil, baiknya kondisi seperti ini tuh ditangani, diobati gitu. Karena takutnya mengganggu pertumbuhan janinnya nanti. Itu dilakukan harusnya rutin ya dok, di awal kehamilan berarti? Baiknya begitu, kalau berdasarkan guideline ya. Nah, kalau tadi di kondisi untuk wanita kan kita fokusnya di kondisi kehamilan ya dok. Nah, kalau untuk pria sendiri nih dok, ada kondisi khusus prostat ya dok, yang cuman memang organ yang memang cuma ada di laki-laki. Nah, kalau untuk keluhan prostat sendiri biasanya pasien datang berobat itu dengan gejala seperti apa sih dok, yang kita bisa curiga oh ini kemungkinan dari prostat gitu? Jadi prostat itu memang ada di semua pria ya. Biasanya dia menimbulkan gejala kalau terjadi pembesaran. Pembesaran yang membuat saluran uretranya menjadi lebih sempit. Jadi dia seperti menjepit saluran seperti itu ya. Dan biasanya pembesaran prostat ini terjadi pada pasien-pasien yang usia tua di atas 50 tahun gitu. Jadi dia memang secara alami prostat itu bisa bertumbuh pada laki-laki gitu. Gejala yang bisa ditimbulkan itu bisa jadi kencingnya jadi sering ya, atau bisa bangun malam berkali-kali tuh, lebih dari 1 kali. Kencingnya bisa mengedan ya, atau putus-putus gitu, ataupun tidak lampias, jadi kayak anyang-anyangan, nyisa gitu. Nah, kalau misalnya pasien datang dengan keluhan seperti itu, biasanya penunjangnya nih dok untuk memastikan kalau gangguan berkemihnya itu dari prostat, penunjangnya apa dokter? Biasanya sih kita lihat dari pertama usia dulu ya pasien-pasiennya ya. Kalau emang ada pasien yang kita curiga ke arah prostat, kalau pasiennya masih bisa kencing, biasanya yang bisa dilakukan tuh ada pemeriksaan namanya uroflowmetri. Itu pemeriksaan pancaran kencing. Jadi kita mau lihat tuh kencing yang dikeluarkan, volumenya berapa yang keluar, seberapa kencang gitu, apa aliran pancaran-pancarannya. Terus kalau misalkan pemeriksaan selain ini itu bisa lakukan USG. Jadi kita bisa tahu nih volume prostatnya sebesar apa. Nah, untuk kondisi prostat sendiri, kapan sih dok harus dilakukan operasi atau ada terapi lain nih dok selain operasi? Pilihan untuk pengobatannya bagaimana dok? Ya, jadi kalau pasien-pasien yang masih bisa kencing ya, walaupun misalnya sudah terganggu gitu, pertama kali yang bisa diberikan tuh adalah obat-obatan, medikamentosa ya. Jadi bisa diterapi dulu dengan obat-obatan nih, dilihat progresnya, nanti mungkin dievaluasi berkala setiap berapa bulan gitu ya. Tapi untuk pasien-pasien yang sudah tidak bisa kencing gitu ya, udah terpasang kateter gitu, apalagi pasien-pasien yang gagal trial without catheter, jadi saat kita tes lepas, pasiennya nggak bisa kencing lagi, nah itu namanya gagal TWOC kita bilangnya. Itu udah menjadi indikasi untuk operasi prostat. Selain itu kondisi-kondisi misalkan prostatnya membesar, terus ada batu buli, ada batu di kandung kemih, atau ada perubahan anatomi nih, misalkan ada di vertikal buli, jadi kandung kemihnya itu seperti berkantong, karena dia udah kelamaan ngeden ya, jadi seperti bikin kantong baru, nah itu udah jadi indikasi operasi juga. Selain itu kalau misalkan dia terjadi infeksi saluran kemih berulang, atau dia hematuria atau kencing berdarah berulang, itu juga jadi indikasi operasi. Nah, misalnya dok, kita udah edukasi ke pasien, misalnya sudah disampaikan atas pemeriksaan dan gejala dan lainnya, udah dicoba terapi, obat minum juga keluhannya masih berulang dan pasiennya ternyata belum bersedia untuk operasi ya dok, dengan pertimbangannya masing-masing. Kira-kira komplikasi gimana sih dok? Perjalanan penyakitnya, kelanjutannya akan bagaimana gitu? Untuk prostat ya? Iya, prostat. Iya, jadi kan berarti kalau dengan obat nih nggak berhasil nih ya, berarti kan bisa dibilang nih gagal medikamentosa. Betul. Ya sebenarnya itu juga salah satu indikasi untuk operasi ya. Kalau tidak dilakukan operasi, ya mungkin efek yang bisa terjadi itu kalau gagal medikamentosa kan berarti kencingnya tidak bisa kosong dengan sempurna ya, tersisa terus. Mungkin dia akan pertama terganggu kualitas hidupnya karena pasien akan bolak-balik kamar mandi. Gak nyaman ya dok. Terus tidur akan terganggu tuh, bangun terus kan, jadi mungkin efek ke pekerjaan di pagi hari, aktivitas ya. Terus bisa jadi sumber infeksi saluran kemih kalau memang kencingnya selalu bersisa gitu. Ya seburuk-buruknya bisa jadi batu nanti. Oh gitu. Resiko jadi batu. Nah, kalau misalnya tadi dok bicara selain dari sumbatannya karena prostat kan bisa dari batu juga ya dokter. Nah, kalau bicara saluran kemih
Kita tadi bagi dua ya dok, atas bawah. Nah, berdasarkan letak batunya sendiri, keluhannya akan berbeda-beda kan ya dok? Beda. Jadi kalau misalnya batu di ginjal nih, batu di ginjal itu kalau dia tidak menyebabkan sumbatan, kalau misalnya batunya kecil, tidak menyebabkan sumbatan di saluran kemih, itu bisa jadi nggak ada gejala. Bisa jadi nggak ada gejala. Kapan dia menyebabkan gejala? Kalau dia menyebabkan obstruksi. Jadi kalau misalkan dia sumbat salurannya, misalnya batunya jatuh ke saluran tuh, jadi air kencing yang harusnya turun ke saluran bawah terbendung di atas. Jadi akhirnya ginjalnya bengkak. Nah, kalau ginjal bengkak kayak gitu bisa menyebabkan nyeri. Nah, nyerinya tuh biasanya kalau udah batu jatuh ke dalam saluran, itu nyerinya nyeri banget. Bisa nyeri hebat, terus bisa sampai menjalar ke perut depan ataupun sampai ke genital. Kalau memang dia batunya di saluran bawah, misalnya batu buli gitu ya, biasanya tuh gejalanya kencingnya bisa sakit satu, terus kalau kencing tuh harus ngeden. Ada namanya stranguria kita bilangnya, jadi kencingnya harus ngeden, dan kadang-kadang bisa bikin hematuria tuh. Keluhan lainnya ya dok, kencingnya kotor, keruh, merah gitu, dan kadang-kadang bisa keluar batu, passing stone, jadi batunya keluar, kita bisa lihat batunya. Kerikil gitu ya dok, biasanya kita nanya ke pasien, ada nggak pernah buang air kecilnya ada serpihan batu atau kerikil gitu atau ya, pasir. Iya, berpasir juga kadang bisa. Nah, kalau misalnya tadi untuk batu dok, untuk kita memastikan ada batu, disarankan penunjangnya dari dokter biasanya bagaimana dok? Iya, jadi kalau di urologi kita pertama itu kalau misalnya kita curiga batu, misalnya nyeri pinggang gitu ya, atau ada riwayat passing stone gitu ya, kita bisa lakukan imaging, bisa dengan USG. Betul. Dilihat langsung dari USG atau dengan CT scan. Oh iya. Itu di kita pemeriksaannya udah bisa ya dok, kebetulan ya? Udah, di Hermina lengkap, bisa. Di Hermina udah lengkap. Nah, untuk batu sendiri dokter, kalau tadi kan yang dokter jelaskan tergantung ukuran sebetulnya dok ya, keluhan itu juga tergantung letak batunya di mana dan tergantung ukuran batunya. Nah, untuk terapinya sendiri dok, apa bisa cukup obat-obatan minum atau saran operasi atau pertimbangannya bagaimana dok? Sebenarnya cukup luas ya, karena batunya tergantung ada di mana, ukurannya berapa gitu ya. Mungkin kalau untuk saluran atas nih, misalnya batu ureter gitu ya, kalau memang ukurannya kecil dan kira-kira ada potensi untuk dia turun secara spontan, bisa dicoba diberikan obat minum. Ada obatnya untuk mencoba buka saluran nih, supaya batunya bisa lewat sendiri. Tapi kalau nggak berhasil, itu udah jadi indikasi untuk operasi. Gitu. Ya, gitu. Nah, untuk macam-macam operasinya sendiri biasanya ada apa aja nih dok kalau di urologi? Berdasarkan keluhan yang tadi dari prostat sama batu gitu, gimana? Operasinya banyak ya kalau di urologi ya. Jadi kalau batu ya untuk di era zaman sekarang nih alhamdulillah udah canggih ya zaman kita ya. Jadi sekarang udah berkembang operasi minimal invasif kalau di urologi. Jadi kita sebisa mungkin udah meninggalkan operasi dengan open, jadi tidak menggunakan sayatan pisau lagi di badan gitu. Nggak ada bekasnya ya dok? Nggak ada bekasnya insya Allah ya. Untuk batu-batu yang sesuai kasus itu bisa dilakukan endoskopi, jadi bisa diteropong ke dalam saluran kemih. Kalau memang ada batunya bisa ditembak, dipecahin gitu. Untuk prostat juga bisa, jadi prostat itu diteropong juga, nanti prostatnya bisa dikerok. Tanpa ada luka di luar badannya gitu. Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan dokter Siva tadi, mulai dari infeksi saluran kemih, berdasarkan letaknya, infeksi bagian atas dan bawah, gejalanya di pria, di wanita, udah banyak sekali penjelasan yang kita dengar. Terus teman-teman juga udah bisa tahu pemeriksaannya apa aja, operasinya gimana, operasinya bisa nggak berbekas bahkan. Terus mungkin closing statementnya nih, gimana pesannya untuk mencegah adanya infeksi ataupun batu ya dok yang bisa dicegah gitu. Ya. Mungkin secara umum kunci utama sih ada di air ya. Jadi mungkin sebaiknya sih tetap minum cukup, minimal 2-3 liter per hari, dan jangan nahan kencing. Jadi kalau emang udah kebelet kencing ya langsung dipipisin gitu. Sebetulnya kebiasaannya sederhana tapi bermakna ya dok ya. Iya, betul. Minum banyak sama jangan menahan buang air kecil gitu intinya teman-teman. Nah, untuk teman-teman sobat Hermina sekalian yang ingin berkonsultasi terkait urologi, Dokter Siva jadwal prakteknya bisa dicek di Instagram Hermina. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.